Shalom jemaat Tuhan, saya Ernie. Selamat bergabung di Kingdom Devotion. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus menyatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, renungan hari ini saya beri judul, bahayanya kehidupan tanpa buah. Ketika kita baca di dalam ayat sebelumnya, Yesus telah mengingatkan kita mengenai pentingnya pertobatan. Dan di Lukas 13 ayat 6-9 ini, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Dalam bacaan kita tadi dikatakan bahwa pemilik pohon ara datang untuk mencari buah pada pohon ara itu yang tumbuh di kebun anggurnya, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebunnya bahwa sudah 3 tahun ia datang mencari buah pada pohon ara itu, dan ia pemilik kebun itu masih belum juga menemukan buah pada pohon itu. Akhirnya pemilik kebun itu meminta pengurus kebun untuk menebang pohon tersebut, tetapi pengurus kebunnya meminta waktu 1 tahun lagi. Ia akan mencangkuli tanah sekelilingnya dan memberi pupuk. Namun jika pohon ara itu tidak berbuah, ia juga baru akan menebangnya. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, ada 2 poin penting yang saya mau sampaikan. Yang pertama, Allah mencari buah. Kita sebagai orang yang mengaku percaya dan mengenal Yesus Kristus, sudah seharusnya memiliki kehidupan yang menghasilkan buah. Ketika Yesus telah menyentuh kehidupan kita, maka kita akan terlihat dari buah-buah yang kita hasilkan. Buah yang dimaksud di sini adalah buah-buah roh yang dituliskan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-23, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan di dalam lingkup yang lain adalah buah yang sesuai dengan pertobatan. Di dalam Matius 3 ayat 8 dikatakan, "Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan," yaitu perubahan karakter dari manusia yang lama yang penuh dengan dosa kepada manusia yang baru, yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dengan begitu buah yang kita hasilkan menjadi bermanfaat, menjadi berkat, dan dapat dinikmati oleh orang lain. Dan poin yang kedua yang tidak kalah penting, yaitu kesabaran sang pemilik pohon ara selama 3 tahun. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, seharusnya kita tidak menganggap remeh kemurahan dan kesabaran Allah. Tentunya benar, Allah memberikan kita waktu untuk berbuah. Namun akan tiba waktunya Tuhan menunjukkan keadilan dalam pengadilannya atau penghakimannya. Di waktu yang Dia tentukan, pohon ara yang tidak berbuah akan ditebang dan dibakar. Dan di waktu yang telah ditentukan, orang berdosa yang tidak berguna akan dilempar ke dalam api. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, saat kita masih diberi kesempatan, mari kita terus belajar, berkomitmen untuk menghasilkan buah-buah roh di dalam pertobatan kita saat ini. Amin. Mari kita satu di dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah firman-Mu ini terus mengajarkan kami Tuhan Yesus, agar kami terus berbuah di dalam Engkau Tuhan. Dan buah-buah yang kami hasilkan boleh bermanfaat, boleh menjadi berkat, dan boleh dinikmati oleh orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin.